Selamat datang kembali di channel yang membahas teknologi masa depan, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan perubahan besar yang perlahan mengubah cara manusia hidup. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terdengar seperti cerita dunia science fiction, tetapi sebenarnya sudah mulai terjadi di dunia nyata. Bayangkan, jika di masa depan, dokter tidak lagi hanya menyembuhkan penyakit, tetapi mampu meningkatkan kemampuan manusia, mengedit DNA sebelum bayi lahir, mencetak organ tubuh menggunakan printer 3D, hingga menghubungkan otak manusia langsung ke kecerdasan buatan. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah teknologi ini mungkin, melainkan seberapa cepat semuanya akan menjadi kenyataan. Tanpa banyak disadari, dunia kedokteran sedang bergerak menuju era baru di mana manusia tidak lagi hanya diobati, tetapi mulai didesain ulang. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan oleh eksperimen yang terasa seperti adegan film science fiction ketika seorang ilmuwan mengumumkan bayi hasil edit DNA menggunakan CRISPR. CRISPR adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan manusia memotong dan menulis ulang kode genetik layaknya mengedit program komputer. Berita itu memicu kemarahan global karena banyak ilmuwan menilai eksperimen tersebut berbahaya dan tidak etis. Namun, di balik kontroversi besar itu, penelitian tentang modifikasi biologis manusia justru berkembang semakin cepat secara diam-diam di berbagai laboratorium dunia. Hari ini para ilmuwan sudah mampu mengedit DNA dengan tingkat presisi yang dulu dianggap mustahil. Teknologi CRISPR memungkinkan gen penyebab penyakit dipotong dan diganti sebelum penyakit itu berkembang dalam tubuh manusia. Penyakit keturunan seperti anemia sel sabit dan cystic fibrosis mulai memiliki peluang untuk dihilangkan sejak tahap embrio. Untuk pertama kalinya manusia tidak hanya mencoba menyembuhkan penyakit setelah muncul, tetapi mulai mencegahnya bahkan sebelum seseorang dilahirkan. Tetapi ketika manusia mampu menghapus penyakit, secara teori manusia juga bisa menambahkan kemampuan baru ke dalam tubuhnya sendiri. Bayangkan masa depan di mana orang tua bisa memilih tinggi badan, warna mata, kecerdasan, kekuatan fisik, dan kemampuan otak tertentu untuk anak mereka. Anak-anak masa depan bisa saja dirancang seperti sebuah proyek biologis sempurna, sehingga kedokteran berubah dari ilmu penyembuhan menjadi teknologi desain manusia. Persaingan global dalam bioteknologi terus meningkat antara negara dan perusahaan teknologi yang berlomba menciptakan manusia dengan kemampuan biologis superior. Jika muncul generasi manusia lebih cerdas dan lebih kuat, dunia bisa berubah menjadi tempat di mana kesenjangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kualitas biologis manusia. Perubahan besar ini juga terjadi dalam dunia transplantasi organ, di mana jutaan orang meninggal karena tidak mendapatkan donor organ tepat waktu. Para ilmuwan kini mengembangkan bioprinting yang memungkinkan organ manusia dicetak menggunakan printer 3D biologis yang menggunakan sel hidup sebagai tinta. Peneliti sudah berhasil mencetak jaringan kulit, pembuluh darah, dan struktur organ sederhana untuk kebutuhan penelitian medis. Tujuan akhirnya adalah mencetak jantung, paru-paru, ginjal, dan hati manusia yang sepenuhnya fungsional sehingga pasien tidak lagi menunggu donor bertahun-tahun. Dokter dapat mengambil sampel sel pasien lalu mencetak organ baru yang kompatibel 100% tanpa penolakan imun dan tanpa daftar tunggu panjang. Jika teknologi ini berhasil sempurna, sejarah kedokteran akan berubah selamanya dan kemungkinan hidup manusia meningkat drastis. Namun, bagian paling futuristik sekaligus paling mengerikan dari masa depan kedokteran mungkin adalah ketika otak manusia mulai terhubung langsung dengan komputer dan AI. Perusahaan seperti Neuralink sedang mengembangkan chip otak yang ditanam langsung ke kepala manusia untuk membantu pasien lumpuh mengontrol perangkat hanya dengan pikiran. Teknologi ini awalnya dirancang untuk tujuan medis, seperti membantu penderita gangguan saraf atau mengembalikan kemampuan berbicara. Tetapi banyak ahli percaya perkembangan berikutnya akan jauh lebih besar. Bayangkan, jika manusia suatu hari
dapat mengetik hanya dengan berpikir, mengendalikan teknologi tanpa menyentuh layar, atau bahkan mengakses internet langsung melalui otak. Batas antara manusia dan mesin perlahan mulai menghilang. Dan ketika AI mulai menyatu dengan sistem saraf manusia, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah manusia masih sepenuhnya manusia ketika pikirannya sudah terhubung dengan kecerdasan buatan? Tidak hanya tubuh dan otak, para ilmuwan sekarang juga mencoba melawan sesuatu yang selama ribuan tahun dianggap tidak bisa dihindari, yaitu penuaan. Banyak perusahaan bioteknologi menginvestasikan miliaran dolar untuk mencari cara memperlambat proses menua. Penelitian tentang regenerasi sel, terapi gen anti-aging, penggantian organ sintetis, dan rekayasa DNA berkembang sangat cepat. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa di masa depan, manusia mungkin bisa hidup sehat hingga usia 120 atau 150 tahun. Tetapi, hal itu juga membawa konsekuensi besar bagi dunia, seperti populasi, ekonomi, dan pandangan hidup. Revolusi medis ini tidak hanya mengubah kesehatan manusia, tetapi juga bisa mengubah seluruh struktur sosial dan peradaban modern. Namun, seperti semua teknologi besar dalam sejarah, masa depan kedokteran juga memiliki sisi gelap yang sangat menakutkan. Ketika tubuh manusia bisa dimodifikasi, siapa yang mengendalikan teknologi tersebut? Apakah hanya orang kaya yang mampu membeli upgrade biologis? Apakah perusahaan besar nantinya akan memiliki akses terhadap data genetik manusia? Dan bagaimana jika pemerintah menggunakan teknologi ini untuk mengontrol populasi? Yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan munculnya kesenjangan biologis baru antara manusia biasa dan manusia hasil rekayasa teknologi. Anak-anak di masa depan mungkin akan melihat tubuh manusia seperti smartphone, sesuatu yang dapat diperbarui, ditingkatkan, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Mata bisa diganti, organ bisa dicetak ulang, DNA bisa diedit, dan otak bisa dihubungkan ke AI. Ketika itu terjadi, arti menjadi manusia mungkin berubah untuk selamanya. Kedokteran dulu hanya berusaha menyelamatkan manusia dari penyakit. Tetapi masa depan kedokteran tampaknya akan melangkah jauh lebih jauh daripada itu. Teknologi modern mulai bergerak menuju era ketika manusia dapat mengubah tubuh, pikiran, bahkan evolusinya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan apakah semua ini akan terjadi, karena sebagian teknologi tersebut sudah mulai hadir di dunia nyata. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah umat manusia siap menghadapi konsekuensi dari kekuatan sebesar itu? Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak lagi hanya mencoba bertahan hidup di alam, tetapi mulai mencoba mendesain ulang dirinya sendiri. Dan mungkin yang paling mengerikan bukanlah teknologinya, melainkan kenyataan bahwa semua perubahan itu sedang terjadi sekarang, diam-diam, jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Dunia sedang bergerak menuju masa depan, di mana batas antara manusia, mesin, dan kecerdasan buatan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pertanyaannya, ketika hari itu benar-benar tiba, apakah kita masih bisa menyebut diri kita manusia seperti sekarang? Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang teknologi masa depan, AI, bioteknologi, cyberpunk, dan misteri evolusi manusia modern, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan membahas teknologi rahasia yang dipercaya mampu membuat manusia hidup jauh lebih lama. Dan alasan mengapa beberapa ilmuwan percaya bahwa kematian mungkin bukan akhir bagi manusia di masa depan.